Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Nyastra. Nah, di sesi Nyastra ini kami akan membahas beberapa hal berkaitan dengan tulis-menulis, bisa tentang buku atau mungkin puisi atau hal-hal lain yang berbau dengan sastra dan juga tulis-menulis. Nah, di edisi pertama kali ini kita akan ngomongin tentang sebuah buku yang cukup tebal. Buku apa itu? Ini bukunya, berjudul Sejarah Tuhan, karya Karen Armstrong. Kita bahas secara fisik terlebih dahulu. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan. Terbit pertama kali di Amerika pada tahun 1993 dan mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulai tahun 2001. Buku ini cukup tebal, sekitar 600-an halaman. Nah, untuk harganya sendiri, ini bukunya kami beli dulu tahun 2014. Dulu kami beli sekitar 85.000 kalau tidak salah. Nah, ketika kami membuat video ini, kami riset ulang untuk harganya sekarang ada di kisaran 100.000. Ada yang 110, 120, ada yang 90-an 5.000. Mungkin ketika kalian mendengar buku ini, bagi yang belum pernah membaca, sejarah Tuhan, maksudnya sejarah Tuhan itu seperti apa? Nah, yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu bahwa buku ini adalah buku terjemahan dan judul aslinya adalah A History of God, The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sejarah Tuhan, kisah 4.000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia. Di bagian depan tertulis karya impresif dan mengagumkan yang akan memberikan wawasan dan kepuasan pada ribuan pembaca awam. Review dari The Washington Post Book World. Nah, kita bicara tentang penulisnya terlebih dahulu, Karen Armstrong. Karen Armstrong ini seorang perempuan yang lahir di Inggris pada tahun 1944. Beliau pernah menjadi seorang biarawati sebelum akhirnya keluar dan meneruskan studi di Inggris. Pernah juga menjadi pengajar di London. Nah, untuk hal itu ketika dia keluar dari biarawati, beliau mengakui sendiri di bagian pengantar buku ini. Untuk konten sekarang, konten buku ini terdiri dari 11 bab utama dan 5 bab tambahan. 5 bab tambahan itu termasuk peta Timur Tengah di masa dahulu. Ini ada di bagian pertama, di awal-awal buku ini. Kalau secara konten sendiri, buku ini membahas 3 agama besar yang ada di dunia, terutama agama-agama Abrahamik, yaitu Islam, Yahudi, dan juga Protestan. Tetapi di buku ini juga penulis menyinggung sedikit tentang Hindu dan juga Buddha. Untuk anggapan umum mengenai buku ini, ketika kami dulu punya buku ini pertama dan ada beberapa kawan yang tahu tentang buku ini, banyak orang yang menganggap bahwa buku ini membicarakan tentang bagaimana Tuhan itu berasal, bagaimana Tuhan itu terbentuk. Pendek kata, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan di sini diletakkan sebagai sebuah subjek. Padahal kenyataannya di dalam buku ini, Karen Armstrong sendiri menghadirkan sebuah gambaran tentang bagaimana manusia atau kebudayaan-kebudayaan manusia menemukan dan juga mengembangkan konsep tentang Tuhan dalam arti yang lebih luas dibandingkan arti yang mungkin saat ini kita sepakati atau kita ketahui. Cuplikan menarik tentang isi buku ini ada di halaman 21 di bab pendahuluan. Saya bacakan. Buku ini bukanlah tentang sejarah realitas Tuhan yang tak terucapkan itu, yang berada di luar waktu dan perubahan, melainkan merupakan sejarah persepsi umat manusia tentang Tuhan sejak era Ibrahim hingga hari ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, buku ini tentang persepsi umat manusia tentang Tuhan. Jadi singkat kata, Tuhan tidak diletakkan sebagai subjek,
di dalam buku ini, tetapi sebagai objek yang itu lahir dari kecemasan, dari rasa ketidakberdayaan peradaban manusia dan aneka alasan lainnya. Terus tentang konten, kembali lagi ke konten, pengantar di bagian ini, ketika kita membaca, kita akan ditarik ke masa-masa kuno, termasuk yang ada di Babilonia, di Afrika, dan juga lain sebagainya. Lalu kemudian dihubungkan dengan bagaimana peradaban-peradaban masa kuno mempersepsikan atau membentuk persepsi tentang Tuhan saat itu. Yang menarik dari buku ini adalah ketika kita membaca buku ini, kita akan menemukan banyak hal yang mungkin tidak dibahas di buku lain yang berkaitan dengan agama. Nah, contohnya yang ingin kami sampaikan di sini adalah di buku ini memuat satu bab tentang perkembangan Islam. Nah, di dalam bab itu dijelaskan bagaimana alasan-alasan sosial politik tentang adanya praktek berhala. Kemudian kami juga masih ingat Karen Armstrong sendiri menganalisa bagaimana Ka'bah itu di masanya pernah menjadi sebuah pusat kebudayaan sebelum Islam di zaman Nabi Muhammad. Lalu kemudian bagaimana kecerdasan seorang Nabi Muhammad dalam konteks politik yang kalau tidak salah Karen Armstrong memberikan contoh ketika Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah, yang di sini Karen Armstrong beranggapan itu adalah salah satu kecerdasan politik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bahkan di bagian pengantar pun kita akan dibawa kembali ke masa kuno untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebudayaan dan perjalanan kebudayaan hingga kemudian melahirkan konsepsi tentang Tuhan. Tetapi andai kata pemula ingin membaca buku seperti ini, mungkin hanya harus bersiap-siap menemukan berbagai istilah yang belum kita ketahui. Jadi kita harus mencari tahu di Google atau di buku-buku bandingan untuk melakukan perbandingan. Tapi ketika sudah masuk ke bagian-bagian utama, buku ini menurut kami tidak terasa terlalu berat, tetapi juga tidak terlalu ringan. Jadi tetap kita harus berpikir untuk mencerna apa yang disampaikan Karen Armstrong dalam buku ini, tetapi itu tidak yang seberat gambaran umum orang tentang buku filsafat atau buku teologi. Karena kalau menurut kami sendiri, buku ini lebih ke sejarah peradaban, bukan ke buku filsafat murni yang mengajak kita untuk menggali dan juga berpikir ulang. Lalu kemudian yang mungkin sisi menarik lain dari buku ini adalah ada 2 judul bab yang menurut kami sangat menggelitik, yaitu masa depan Tuhan dan juga kematian Tuhan. Sama, mungkin banyak dari kawan-kawan yang berpikir bahwa Tuhan, sosok Tuhan kemudian akan mohon maaf mengalami kematian, atau kemudian masa depan Tuhan, bahwa di masa depan Tuhan akan mohon maaf sekali lagi berubah dan lain sebagainya. Kenyataannya tidak. Di 2 bab tersebut Karen Armstrong sekali lagi menunjukkan bagaimana situasi kebudayaan manusia hari ini yang mungkin kelak akan berpengaruh terhadap gambaran manusia, gambaran umat manusia terhadap Tuhan, baik itu dari sisi penting atau tidaknya sosok Tuhan untuk manusia modern, dianggap atau tidak dianggapnya sosok Tuhan untuk manusia modern dan lain sebagainya. Tetapi 2 judul itu mungkin untuk orang awam akan terasa sangat menampar bagaimana sebuah buku dengan judul Sejarah Tuhan menghadirkan belasan bab yang 2 diantaranya menyinggung tentang kematian Tuhan dan juga masa depan Tuhan. Kami membaca buku ini pertama pada tahun 2014, lalu tahun lalu kami memulai membaca ulang walaupun belum selesai, dan menurut kami buku ini tetap buku yang patut dan juga layak untuk dinikmati, terutama untuk kawan-kawan yang ingin belajar lebih dalam tentang kebudayaan manusia, tentang bagaimana kepercayaan manusia
bisa berkembang seiring perjalanan zaman. Karena di buku ini kita akan menemukan bagaimana sekali lagi Tuhan di dalam buku ini tidak diletakkan sebagai subjek tunggal yang menurut Karen Armstrong tidak terucapkan dan berada di luar waktu dan perubahan. Tetapi di dalam buku ini Tuhan diletakkan sebagai objek yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan manusia. Lebih tepatnya, Tuhan diletakkan sebagai salah satu gagasan tentang ketidakberdayaan umat manusia terhadap kekuatan yang lebih besar yang ada di sekitar mereka.